Salam sehat, semangat, dan sukacita selalu. Kita bertemu kembali dalam program Calling Khotbah Lingga, di mana dalam khotbah ini saya akan membawa kabar baik kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja? Ya, saya berharap demikian dan kita berdoa supaya Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kita untuk melihat perbuatan Allah dalam hidup kita. Itulah kabar baik yang akan saya sampaikan. Nah, kita tentu akan sangat bangga dan berbahagia jikalau kita bisa melihat hal-hal yang ajaib. Kita tentu sangat senang jikalau melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Perbuatan yang dari sorga. Bagaimana jikalau dosa kita diampuni, kita bisa rasakan dan kita bisa lihat. Bagaimana jikalau kita dilepaskan dari hukuman? Bagaimana jikalau kita diberikan kehidupan yang baru, yang kekal? Kita sangat berbahagia jikalau tiap-tiap hari ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa Allah sendiri ingin supaya kita semua melihat dan merasakan karyanya, perbuatannya. Itu sebabnya Allah menciptakan alam semesta ini, supaya kita bisa melihatnya dan memuliakan Allah. Itu sebabnya Allah melahirkan kita ke dunia ini, supaya kita bisa melihat dan memuliakan Allah. Itulah sebabnya kita menjadi orang-orang percaya, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah itu. Betapa bahagianya jika saudara-saudara mengalami hal yang demikian. Banyak orang hari ini terkejut dan terheran-heran melihat apa yang Tuhan perbuat. Dari mulai kita mendengar firman dan percaya, kepada kita dikaruniakan untuk melihat hal-hal yang besar itu. Memang itu tujuan Allah. Ia datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita akan perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya, kasih sayangnya, keselamatannya. Marilah kita sebagai insan merindukan akan hal yang demikian. Itulah sebabnya makanya kabar baik disampaikan kepada semua orang. Apa rahasia ini? Setelah dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada satu orang yang terheran-heran melihat karya Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, di mana rahasianya? Apa yang menyebabkan saya tidak bisa melakukan hal yang demikian? Orang itu datang kepada Yesus pada waktu malam dan dia akhirnya menemukan inti daripada kehidupannya. Dia menemukan terang yang sesungguhnya. Dia menemukan jalan yang sebenarnya. Mari kita melihat kabar baik ini. Karena Allah juga menginginkan bukan hanya dia, saudara dan saya juga bisa mengalami hal yang demikian. Saya ajak kita untuk melihat kitab Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan ayat-ayat ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Percakapan yang sangat mengharukan, yang menginspirasi bagi kita hari ini. Mengapa demikian? Karena dalam percakapan ini ada satu yang Tuhan pesankan kepada kita, yaitu kita harus dilahirkan kembali. Ini satu kunci yang Allah berikan supaya kita bisa melihat karya Allah, supaya kita bisa mengadakan mujizat, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya kita tidak terheran-heran akan keagungan Allah. Rahasianya adalah harus dilahirkan kembali. Wow, begitu gampang dan sederhana menurut Tuhan Yesus. Tapi begitu sulit bagi Nikodemus. Perbedaan konsep dan pandangan inilah yang perlu kita dengar hari ini. Mengapa perbedaan konsep ini? Saudara, Nikodemus adalah seorang guru agama. Nikodemus sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman tentang kepercayaannya sebagai guru agama. Tentu ini adalah guru agama Yahudi, Yudaisme. Dia sudah tua, dia punya anak, dan dia punya banyak murid. Tetapi pengetahuannya, pengalamannya tidak cukup untuk dia bisa mengalami hal-hal yang ajaib, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk melihat, merasakan perbuatan Tuhan. Makanya hari ini banyak orang kecewa kepada Tuhan karena sebenarnya mereka belum pernah merasakan perbuatan Tuhan. Mereka belum melihat kerajaan Allah itu. Mereka belum masuk ke dalamnya. Banyak orang beragama hari ini, banyak orang berpengetahuan, berpendidikan, berpengalaman, belum sampai kepada kerajaan Allah itu, karya Allah itu, mujizat yang Tuhan buat itu. Banyak orang belum masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, betapakah sedihnya, kecewanya kita hari ini. Orang Kristen yang mengaku Kristen, bahkan sudah memiliki kesempatan untuk melayani di gereja, tapi belum bisa melihat, belum bisa mengalami, belum bisa mengadakan tanda-tanda mujizat itu. Karena kita belum lahir kembali. Apakah saudara-saudara mau mengalami hal ini? Ini kabar baik yang Tuhan sediakan. Inilah berita yang dari surga itu. Yesus datang ke dunia ini untuk menemui Nikodemus, tentu juga menemui saudara-saudara sekalian. Supaya konsep saudara yang selama ini mungkin banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak pendidikan, belum bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mau memberikan jalan supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mengadakan tanda-tanda mujizat itu. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus lahir dari roh. Kamu harus dilahirkan dari Allah. Ini bahasa-bahasa yang sama. Dalam bahasa Karo dikatakan tubuh kedua kalikan. Bagaimana mungkin orang itu lahir kembali kalau dia sudah tua? Itu pertanyaan kita. Pertanyaan Nikodemus. Bagaimana mungkin? Gak mungkin, gak mungkin. Itu karena saudara belum lahir kembali. Tuhan Yesus menawarkan solusi supaya saudara bisa melihatnya, bisa masuk ke dalamnya, saudara bisa merasakannya. Apakah saudara-saudara mau?
Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kamu harus dilahirkan dari Allah. Berarti ini adalah perbuatan Allah, karya Allah. Karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar baik itu. Allah ingin berkarya dalam kehidupan kita. Allah ingin memakai saudara dan saya. Allah ingin menjadikan kita sebagai alatnya. Jikalau kita mau, kita harus dilahirkan kembali, harus lahir dari Allah. Bukan karya kita, bukan perbuatan kita, bukan usaha kita. Disinilah kita membutuhkan Tuhan Yesus itu, membutuhkan Roh Kudus itu. Disinilah kita bisa melihat, mengalami, masuk ke dalamnya. Apakah kita sudah merasakan Allah itu sebagai juru selamat kita, Tuhan kita? Yesus itu Tuhan, saudara sudah mengalaminya? Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Yesus juru selamat. Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan saudara? Inilah yang dirasakan oleh orang yang dilahirkan kembali. Jadi bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menerangi apa yang dimengerti oleh Nikodemus. Bahasa Nikodemus, pengetahuan Nikodemus belum cukup. Tapi bahasa Yesus, pengalaman, pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita semua harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Supaya kita tidak terheran-heran lagi akan karya Tuhan. Betapa kagumnya kita melihat alam semesta ini. Betapa kagumnya kita melihat benda-benda langit tidak terjadi tabrakan, tidak jatuh ke bumi ini. Betapa bahagianya kita melihat bintang-bintang yang bersinar. Betapa bahagianya kita udara kita segar setiap hari. Bagaimana kita melihat campur tangan Tuhan ketika hujan ini jelas bisa dialami, bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Lebih daripada itu, saudara bisa melihat dan mengalami tentang pengampunan dosa, keselamatan yang dari Allah. Hari ini jutaan orang masih bingung tentang dosa-dosanya. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Padahal Yesus sudah mati untuk mereka. Tapi banyak orang hari ini tidak merasakan pengampunan itu. Mengapa? Karena mereka belum dilahirkan kembali. Belum ada Allah bekerja dalam hidupnya. Belum ada Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita ini. Bukan hanya untuk hal-hal dunia ini Allah berikan kepada kita, tapi untuk dunia yang akan datang. Hal-hal yang kekal Allah mau berikan kepada kita. Betapa malangnya kita menjadi orang Kristen jikalau kita tidak mengalami hal-hal yang dari sorga itu, hal yang kekal itu. Jikalau pengharapan kita hanya hal-hal di dunia ini saja dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang. Jikalau demikian, mengapa kita nggak mau menerima kabar baik ini? Tuhan mau hari ini saudara dilahirkan kembali. Tuhan sendiri mau menjadikan kita hari ini untuk melihat perbuatan Allah itu. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Mari, jikalau saudara-saudara mau, Tuhan bisa lakukan itu. Datanglah kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan diberikan kepada saudara. Saudara akan dilahirkan kembali. Pikiran, perasaan, keinginan, pengalaman kita di dalam lahir ke dunia ini akan berbeda dari apa yang sudah kita miliki sejak kita lahir pertama ke dunia ini. Semua konsep pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, pengalaman kita sudah rusak karena dosa, sehingga kita tidak bisa lagi melihat karya Allah. Tetapi di dalam kabar baik ini, Allah mau berikan kehidupan yang baru,
dilahirkan kembali supaya Allah memperlihatkan kepada kita hal-hal yang ajaib, sehingga kita tidak terheran-heran lagi akan karya Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur dan bisa berbahagia di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tahukah kita bahwa dalam situasi ini Allah tetap bekerja, Allah turut bekerja. Tuhan tidak tutup mata dengan situasi COVID-19. Tuhan tidak tutup mata ketika terjadi gempa bumi, ketika gunung meletus. Tuhan tidak tutup mata ketika kita dalam resesi. Ia selalu hadir. Namun ada banyak orang tidak merasakan kehadirannya. Mari, jika saudara mau mengalami, melihat, merasakan kehadiran Allah ini, dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib ini, dan dia bersyukur, tidak terheran-heran lagi. Datanglah kepada Yesus, saudara akan dilahirkan kembali. Inilah kabar baik yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dengan demikian kita menjadi ciptaan baru. Kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan itu. Kita bisa mengalami hal-hal yang indah dalam hidup ini. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Inilah kabar baik yang Allah berikan, supaya saudara dan saya miliki, dan kita sama-sama melihat karya Allah, perbuatan Allah, dan kita bersyukur dalam hidup ini. Dan kita tahu apa tujuan hidup kita. Bukan hanya hal-hal dunia ini, tapi ada hal-hal yang kekal yang Allah sediakan. Biarlah Tuhan membuka mata hati kita, mata rohani kita. Biarlah Tuhan mulai bekerja untuk mengarahkan hidup kita ke depan kepada yang kekal itu. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Karena itu kita perlu dilahirkan kembali, supaya kita bisa melihat kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan selamanya. Oke, sampai di sini saja kiranya kabar baik ini, calling ini memberkati saudara-saudara sekalian. Jika saudara diberkati, silahkan bagikan kepada teman-teman, bagi siapa saja yang merindukan kabar baik ini, supaya mereka juga dilahirkan kembali. Karena ini yang Tuhan inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.